Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Nenda Pratiwi dari kelas 11 ATKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penggajian karyawan. Sistem penggajian karyawan atau istilah modernnya sistem payroll merupakan sistem yang membantu perusahaan dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan gaji. Gaji sendiri merupakan balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu dari perusahaan tempatnya bekerja. Perusahaan tentu tidak menginginkan adanya kesalahan dalam pembayaran gaji karyawan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mengatur soal penggajian karyawan. Nah, apa saja sih data-data yang dibutuhkan dalam sistem penggajian? Sistem penggajian dapat berjalan dengan adanya masukan data di dalamnya. Dengan begitu, proses pembayaran gaji tidak terlambat dan teratur sebagaimana mestinya. Masukan data yang dibutuhkan dalam sistem penggajian terbagi menjadi dua, yaitu data konstan dan data variabel. Yang pertama, kita akan bahas tentang data konstan. Data konstan merupakan data yang tetap dan tidak berubah dalam sistem penggajian. Data konstan hanya perlu dimasukkan sekali di awal, tidak perlu dimasukkan ke sistem secara berkala tiap periode pembayaran gaji. Data konstan ini berubah hanya jika ada pembaruan data dari pekerja. Data-data konstan meliputi nama karyawan, nomor pokok wajib pajak atau biasa disebut NPWP, status pernikahan dan jumlah tanggungan, jumlah penghasilan tidak kena pajak, jumlah gaji, divisi tempat bekerja, dan iuran BPJS. Yang kedua, ada data variabel. Data variabel merupakan data tidak tetap yang selalu berubah tiap periode pembayaran gaji. Oleh sebab itu, data variabel perlu dimasukkan ke sistem penggajian setiap periode pembayaran. Data-data variabel berisi jumlah jam atau hari kerja, jumlah cuti, izin atau sakit, hari libur, penghasilan, dan potongan pajak kumulatif. Prosedur sistem penggajian. Sistem penggajian mengatur berbagai prosedur yang memungkinkan perusahaan mencari, menyeleksi, atau memecat pekerja, serta untuk mengendalikan pembayaran gaji pekerja. Prosedurnya tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan karena tentu kebutuhan dan kepentingan tiap perusahaan berbeda-beda. Jaringan prosedur yang ada dalam sistem penggajian terdiri dari hal-hal berikut. Yang pertama, ada prosedur pencatat waktu hadir. Prosedur ini berguna untuk mencatat waktu kehadiran pekerja menggunakan sistem kehadiran yang diterapkan masing-masing perusahaan. Catatan waktu kehadiran tentu berfungsi untuk menentukan gaji yang didapat pekerja. Sistem kehadiran yang biasa digunakan perusahaan diantaranya adalah sistem absensi digital, penggunaan kartu, absensi sidik jari, absensi berbasis web, dan absensi biometrik. Yang kedua, ada prosedur pencatat waktu kerja. Sebuah perusahaan biasanya menerapkan jam kerja selama 8 jam sehari. Jika pekerja bekerja kurang dari 8 jam, maka dianggap pulang lebih cepat. Sedangkan pekerja yang bekerja melebihi 8 jam, maka dianggap lembur. Kebijakan pulang cepat dan lembur tentu telah diatur oleh perusahaan dan akan berpengaruh pada gaji yang didapat pekerja. Yang ketiga, ada prosedur pembuatan daftar gaji. Prosedur pembuatan daftar gaji berdasarkan pada surat keputusan mengenai pengangkatan pekerja baru, pemberhentian karyawan, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, daftar gaji bulanan sebelumnya, dan daftar hadir pekerja. Yang keempat, ada prosedur distribusi biaya gaji. Prosedur distribusi gaji disalurkan kepada tiap divisi yang menikmati manfaat tenaga kerja. Distribusi ini berguna untuk mengendalikan biaya dan menghitung harga pokok produk. Yang kelima, prosedur pembayaran gaji. Prosedur pembayaran gaji memiliki kaitan dengan fungsi akuntansi dan keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek pembayaran gaji. Sedangkan fungsi keuangan mencairkan cek tersebut atau mengirimkan gaji ke rekening pekerja. Kalian tahu nggak sih bagaimana sistem yang baik? Setiap perusahaan pastinya memiliki sistem penggajian karyawan yang berbeda-beda, entah menggunakan Excel maupun menggunakan software khusus. Secara umum, beginilah sistem penggajian karyawan yang berlaku di suatu perusahaan. 1. Untuk menghitung gaji karyawan, tim HRD akan memperoleh data konstan dan data variabel yang sudah valid agar dapat diproses untuk menentukan gaji karyawan per orang. Yang kedua, lalu tim HRD akan menghitung pajak penghasilan atau PPh 21 karyawan sesuai status jabatan maupun keluarga.
Yang ketiga, setelah itu, tim HRD mendapatkan rekapan revisi perhitungan pajak gaji dari bagian pajak, serta membuat slip dan daftar gaji seluruh karyawan. Yang keempat, perhitungan gaji tersebut kemudian direvisi oleh bagian divisi keuangan perusahaan. Apabila tidak ada kesalahan, tim HRD akan membuat cek tunai yang berisi jumlah gaji seluruh karyawan dan menyerahkannya kepada pimpinan perusahaan untuk diproses. Terakhir, tim HRD akan melakukan cek tunai, mentransfernya ke bank mitra agar dapat ditransfer ke rekening masing-masing karyawan. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang sistem penggajian karyawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.